Polisi musnahkan miras dan knalpot brong di Madiun dan Lumajang jelang Lebaran. Resahkan masyarakat, gelandangan dan pengemis dirazia di Kota Malang. Dan jangan lewatkan Masjid Jami abad 17, jejak syiar Islam di Jawa. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Kota Madiun. Saudara, Polres Madiun menangkap puluhan tersangka kasus tindak kejahatan dari hasil operasi penyakit masyarakat atau PEKAT. Polisi juga menyita ratusan liter minuman keras ilegal dan knalpot brong untuk selanjutnya dimusnahkan. Inilah puluhan tersangka kasus peredaran narkotika, perjudian hingga prostitusi yang ditangkap jajaran Polres Madiun selama digelar operasi PEKAT periode Januari hingga Maret 2025. Polisi menyita 695 liter miras berbagai jenis, 146 knalpot bersuara bising, 4,27 gram sabu hingga uang tunai 1 juta rupiah dari hasil perjudian, prostitusi, dan pornografi. Ratusan liter miras berbagai merek ini dimusnahkan setelah selesai digunakan sebagai barang bukti penyelidikan. Knalpot bersuara bising sitaan juga turut dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan mesin gergaji. Dapat kami laporkan kepada para masyarakat, ini adalah hasil operasi PEKAT pada tahun 2025, yaitu dilaksanakan bulan Januari sampai dengan Maret. Hasilnya prostitusi, pornografi, judi, miras, dan juga narkoba. Di sini juga ada knalpot brong sebanyak 146 buah. Operasi PEKAT ini digelar untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Seluruh tersangka telah ditahan di Polres Madiun dan akan menjalani proses hukum pidana sesuai dengan sanksi hukum yang menjerat. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Polres Lumajang juga memusnahkan ribuan botol minuman keras dan knalpot brong. Kedua jenis barang sitaan ini merupakan hasil operasi masyarakat atau PEKAT selama 2 pekan terakhir. Pemusnahan 2.000 botol miras di markas Polres Lumajang dengan cara dilindas alat berat. Pemusnahan ini disaksikan jajaran Forkopimda. Selain dari hasil operasi PEKAT, minuman haram ini diperoleh polisi dari truk yang mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Selatan Kecamatan Pasirian. Polisi juga memusnahkan knalpot brong atau bersuara bising dari para pembalap liar dengan cara memotong menjadi beberapa bagian menggunakan mesin gergaji. Operasi PEKAT digelar untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat termasuk bagi umat muslim yang menjalankan puasa Ramadan. Pemusnahan barang bukti hasil operasi PEKAT beberapa waktu lalu sebelum Ramadan, yaitu ada 1.806 minuman keras yang memang tidak berizin dan beredar secara ilegal. Kemudian ada beberapa hasil operasi balap liar di mana para pembalap liar menggunakan knalpot brong yang kita sita. Saudara, Satpol PP Pemkab Jember menggelar razia gelandangan dan pengemis atau penyandang masalah kesejahteraan sosial saat Ramadan. 6 orang ditangkap sebagai pengamen badut, pengamen sound system, dan pengemis. Mereka meresahkan masyarakat karena mencoret bodi mobil dan mengancam pengendara kendaraan jika tidak diberi uang. Razia diwarnai aksi pengejaran karena gelandangan dan pengemis ini mengetahui kedatangan Satpol PP. Beberapa di antaranya meninggalkan peralatan mengamen. 6 orang ditangkap dan mereka tak memiliki identitas kependudukan karena mengaku dari luar Jember. Razia tersebut di sejumlah titik kawasan tertib lalu lintas dan segitiga emas kawasan kota Jember.
Titik razia fokus di persimpangan lampu lalu lintas jalan yang kerap dijadikan lokasi mangkal untuk mengamen dan mengemis. Razia dilakukan karena adanya laporan keresahan masyarakat dengan munculnya para gelandangan dan pengemis di bulan Ramadan. Bahkan para pengamen dan pengemis ini mencoret bodi mobil dan mengancam pengendara kendaraan jika tidak memberi uang. Sasaran meliputi pusat keramaian seperti diantaranya lampu merah dan tempat peribadatan. Dari hasil tersebut, alhamdulillah terjaring 6 orang yang bisa kami dapatkan, di mana dari 6 orang tersebut 4 orang itu terjaring di wilayah Sukorojo ada 2 orang, kemudian 2 orang di Mastrip, kemudian yang 2 orang lagi ada di wilayah barat yaitu di wilayah Argopuro. 6 orang yang tertangkap razia ditampung di Liposos Dinas Sosial Jember untuk dibina dan diantar pulang ke alamat masing-masing. Razia akan terus dilakukan selama Ramadan untuk memberikan kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Puluhan sopir bus di Terminal Arjosari Kota Malang dan sejumlah armada bus di Terminal Tamanan Kota Kediri menjalani pemeriksaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi sopir bus dan kendaraan layak jalan dalam angkutan mudik Lebaran. Pemeriksaan kesehatan terhadap puluhan sopir bus ini dilakukan di pintu masuk bus Terminal Arjosari Kota Malang. Pemeriksaan dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang, Badan Nasional Narkotika dan Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan kesehatan umum meliputi tekanan darah, gula darah, deteksi alkohol, dan tes urin untuk mengetahui sopir bus bebas dari penggunaan narkoba. Jika ditemukan sopir bus tak layak jalan, maka akan dilakukan koordinasi dengan terminal atau perusahaan otobus untuk memberikan tindakan atau waktu istirahat bagi sopir. Kita hari ini fokus pada 4 jenis pemeriksaan, mulai pemeriksaan umum, kemudian fisik, tensi dan gula darah, kemudian pemeriksaan urin untuk nafsa, kemudian juga ada pemeriksaan alkohol. Di 4 ini nanti ada pemeriksaan sehingga apabila hasilnya ternyata memang tidak layak, maka nanti akan kita terbitkan surat. Semua hasil pemeriksaan nanti semua kita terbitkan surat. Surat layak mengemudi, apakah yang bersangkutan ini layak untuk mengemudi. Ada 3 kategori, layak dengan catatan atau tidak layak, ada 3 kategori. Sementara itu, Pemkot Kediri juga memeriksa sejumlah armada bus untuk memastikan angkutan lebaran layak beroperasi. Satu persatu armada bus antar kota ini diperiksa petugas Dinas Perhubungan di Terminal Tamanan Kota Kediri. Petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin. Harus dipastikan semua bis harus betul-betul bisa memastikan layak yang membawa bis hingga bisa menjamin keselamatan penumpang dan apa yang menjadi keinginan bersama yaitu aman, nyaman dan Sementara itu, dari hasil pemeriksaan, petugas memastikan seluruh angkutan lebaran aman digunakan, termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan juga layak jalan. Dedi Prasetyo, Ismail Hasan, Kompas TV Malang dan Kediri, Jawa Timur. Saudara, Pemkot Surabaya menerima barang rampasan negara dari KPK melalui mekanisme hibah dengan total 11,7 miliar rupiah. Hibah tersebut nantinya akan dimanfaatkan Pemkot untuk kesejahteraan warga. Aset hibah yang diterima Pemkot Surabaya terdiri dari 7 apartemen atau rumah susun, 1 bidang tanah dan bangunan dengan nilai total 11,756 miliar rupiah. Aset tanah dan bangunan tersebut rencananya dimanfaatkan untuk membentuk koperasi. Hal ini bertujuan membantu ekonomi warga miskin Surabaya. Koperasi yang dibentuk nantinya tidak hanya bergerak di bidang jahit atau paving, tapi juga dalam pemanfaatan apartemen sebagai sumber pemasukan. Jadi kita gunakan untuk koperasi. Jadi koperasi itu seperti yang disampaikan Pak Presiden itu menggerakkan koperasi ada di setiap desa. Kalau kita setiap kelurahan ya. Sehingga karena kita perkotaan maka akan berbeda. Jadi saya juga sempat
konsul ke beliaunya, ke Pak Dir, ketika anggaran APBD ini akan saya gunakan langsung untuk masyarakat miskin. Jadi contohnya ketika ada penggunaan seragam untuk warga miskin, yang jahit adalah orang Surabaya yang miskin, yang kita latih, kita jadikan tadi tempat yang diberikan tadi, hasil perampasan akan kita jadikan sebagai aset untuk kantor koperasi. Pemkot Surabaya menerima barang rampasan negara dari KPK melalui mekanisme hibah. Kegiatan PSK hibah ini tidak hanya di Surabaya tapi di seluruh Indonesia kita lakukan. Tujuannya itu tadi, bagaimana penanganan tindak pidana korupsi juga tidak hanya untuk menghukum pelakunya tapi memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Penerima hibah tentu yang mempunyai kebutuhan. Jadi kita pemberian hibah itu bukan untuk menambah aset, tapi berdasarkan kebutuhan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun kementerian lembaga. Persetujuan hibah barang milik negara atau BMN dari barang rampasan kepada Pemkot Surabaya ini berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan pada 22 Oktober tahun 2024. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Benowo Surabaya layak sebagai percontohan bagi daerah lain. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR Edi Suparno saat kunjungan mencari solusi terkait masalah pengelolaan sampah di Indonesia. Pengelolaan sampah yang dilakukan di PLTSA Benowo dengan mengubah sampah menjadi energi listrik memiliki manfaat besar untuk pengurangan volume sampah secara signifikan tanpa menimbulkan limbah. Surabaya menjadi satu-satunya kota yang berhasil menerapkan pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan di Indonesia. Wakil Ketua MPR Edi Suparno mengatakan hasil kunjungan di PLTSA Benowo akan menjadi bahan pembahasan secara nasional dengan berbagai elemen pemerintah. MPR dapat ikut melakukan perubahan atau evaluasi terhadap permasalahan sampah. Di PLTSA Benowo terdapat 1.600 ton sampah per hari yang dapat diubah menjadi energi listrik. Ribuan ton sampah tersebut menghasilkan 12 megawatt listrik. Akan kita tindak lanjuti nanti dalam pembahasan-pembahasan dengan berbagai elemen pemerintah, baik itu Kementerian Lingkungan Hidup maupun Kemenko Pangan yang membawahi isu-isu ini saat ini, termasuk juga bagaimana nanti kami bisa ikut melakukan perubahan atau evaluasi terhadap kebijakan maupun regulasi yang ada agar masalah pengelolaan sampah ini menjadi energi bisa menjadi sebuah platform yang bisa dipergunakan di berbagai daerah. Pabrik yang untuk gasifikasi ini kapasitasnya 1.000 ton per hari. Ya. Timbulan sampah di Surabaya 1.800, tapi yang ke TPA ini kurang lebih tadi dijelaskan oleh Pak Aris 1.500-an sampai 1.600. Artinya yang 1.000 ini itu bisa dikelola untuk gasifikasi power plant yang bisa menghasilkan 9 megawatt tadi. Sisanya entah 500 entah 600 ini itu yang memang masih dibutuhkan untuk di landfill. Jadi untuk menghasilkan gas metan tadi. Jelang Lebaran permintaan jajanan madu mongso naik. Usai jeda informasinya, tetaplah bersama kami. Kita buka teman Ramadan dari Kota Reog, Ponorogo. Saudara, Masjid Klasik abad 17 di Ponorogo menjadi salah satu jejak siar Islam di Jawa. Masjid yang didominasi kayu jati berukuran besar ini masih berdiri kokoh dan selalu ramai didatangi ribuan jamaah setiap bulan Ramadan. Masjid Jami Tegalsari yang berada di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Ponorogo ini menjadi salah satu dari sekian masjid kuno di Ponorogo yang menjadi pusat penyebaran agama Islam pada abad 17 Masehi. Sebagai pusat syiar Islam dan cikal bakal lahirnya pondok pesantren di Indonesia saat itu, masjid ini pun terjaga keaslian bentuknya. Hal tersebut terlihat dari bangunan yang didominasi saka-saka berukuran besar dari kayu jati. Dari masjid yang didirikan Kiai Ageng Muhammad Besari ini pula telah lahir nama-nama besar bangsa ini,
seperti Paku Buwono II, Pujangga Ronggowarsito, hingga Hos Cokro Aminoto. Dari sini pula lah lahir para pendiri pondok-pondok pesantren besar di Pulau Jawa. Masjid yang sekarang ada ini didirikan pada masanya Mbah Hasan Besari, cucu dari Mbah Ageng Muhammad Besari, dari dibangun pada abad 17. Kemudian pada saat beliau Mbah Hasan di sini santrinya sampai 10.000 yang ngaji di sini, dan di saat beliau juga banyak tokoh-tokoh terkenal yang di sini. Sehingga dari sini itu muncullah tokoh-tokoh nasional seperti Ronggowarsito, seperti Cokro Aminoto. Setiap Ramadan, tradisi mengaji kitab kuning dengan penjelasan menggunakan bahasa Jawa selalu digelar usai sholat berjamaah. Para jemaah berbagai usia pun khusyuk mengikuti kajian ini. Tradisi ngaji kitab kuning ini memang dari zaman Kiai Besari? Ya memang sejak dulu, bahkan pernah saya diceritani dari sesepuh mriki niku. Bahkan seperti Mbah Muhammad Besari itu punya banyak kitab-kitabnya itu banyak. Tapi sampai sekarang entah di mana, ada orang banyak yang mengambil, akhirnya tidak dikembalikan. Itu banyak seperti kitab-kitab kuning itu. Memang di tradisi. Antaranya ya selain tradisi itu memang itu sebagai rujukan daripada ibadah orang-orang. Berdiri sejak abad ke-17, masjid ini menjadi salah satu tujuan utama wisata religi. Selain beribadah di kompleks Masjid Tegal Sari, para jemaah juga ziarah ke makam Kiai Ageng Muhammad Besari. Saat malam ganjil di akhir Ramadan, puluhan ribu jemaah biasanya akan memadati masjid ini, memburu keistimewaan malam Lailatul Qadar. Hendra Setiawan, Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur. Berbagai cara dilakukan warga untuk meningkatkan minat anak dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Seperti yang dilakukan pengurus Masjid Al-Mukholisin Surabaya ini. Mereka memberikan undian berhadiah sepeda bagi anak-anak yang rutin sholat tarawih. Momen bulan puasa menjadi salah satu sarana belajar dan praktik beribadah bagi anak-anak. Guna meningkatkan minat dan antusias anak-anak untuk ikut senang beribadah di bulan puasa seperti sholat taraweh hingga tadarus kitab suci Al-Quran, pengurus Masjid Al-Mukhlisin di Perumahan Lidah Harapan Surabaya berinisiatif untuk memberikan kesempatan khusus bagi jemaah anak-anak untuk mendapatkan peluang undian door prize berupa sepeda kayu. Badan pengurus Masjid Al-Mukhlisin memberikan hadiah sepeda kepada jemaah anak-anak yang rajin sholat taraweh dan sholat subuh secara berjamaah selama Ramadan tahun ini. Hadiah ini menjadi motivasi bagi para anak-anak untuk lebih rajin taraweh dan sholat di masjid tersebut. Jadi kita pancing dengan salah satu adalah door prize, ya ada sepeda itu ada tiga. Tiga itu adalah kita punya program memakmurkan masjid untuk mendatang anak-anak supaya gemar ke masjid. Maka kita punya program bagaimana caranya anak-anak ke masjid supaya menarik, kita kasih door prize. Total ada 3 hadiah sepeda yang disiapkan bagi anak-anak yang istiqomah beribadah di masjid. Oh, itu daftar hadir untuk buat hadiah sepeda. Kategorinya apa? Kalau emang dapat sepeda itu apa? Harus apa? Harus sholat subuh sama lengkap. Oh, lengkap. Itu udah lengkap. Seneng dong sholat di sini ya, dapat hadiah. Selain itu, program undian berhadiah ini juga bertujuan untuk memakmurkan masjid dan untuk mencegah anak-anak melakukan hal yang tidak bermanfaat selama bulan puasa. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, jelang Lebaran, permintaan jajanan tradisional madu mongso di Kabupaten Madiun meningkat 3 kali lipat dibanding hari biasa. Permintaan jajanan dari ketan hitam ini datang dari Madiun Raya, baik untuk suguhan maupun oleh-oleh mudik di momen Lebaran. Menjelang Lebaran, produksi madu mongso di Jalan Gemah Ripah, Kelurahan Bangun Sari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur meningkat. Setiap hari di bulan Ramadan ini, produksi mencapai 25 kg ketan hitam. Biasanya produksi madu mongso setiap 10 hari sekali untuk memenuhi pesanan. Pada pertengahan bulan puasa ini, produksi dilakukan hampir setiap hari dan diperkirakan akan meningkat dan semakin membludak pesanan sepekan jelang Lebaran.
Untuk memenuhi pesanan madu mongso, Suhari pemilik usaha harus menambah 3 orang pekerja guna membantu proses produksi. Pemesan madu mongso datang dari wilayah Madiun Raya, mulai dari toko retail hingga supermarket. Ada peningkatan jauh daripada hari-hari biasa, Bro. Benar, 3-4 kali lipat produksi. Biasanya berapa, Pak, hari biasa? Kalau setiap hari biasa itu 10 hari sekali baru produksi. Nah, ini untuk menjelang lebaran, untuk persiapan lebaran, ya buat oleh-oleh, buat suguhan, itu hampir setiap hari produksi. Membutuhkan berapa kilogram, Pak? Untuk memenuhi kebutuhan toko dan pesanan, saya setiap hari sekali masak 25 kilo ketan hitam murni, tidak pakai ketan putih ya. Ya. Jajanan madu mongso juga dipesan oleh pemudik, biasanya sebagian besar untuk suguhan saat lebaran, pun sebagian untuk oleh-oleh keluar kota di saat mudik maupun balik ke kampung halaman. Ini untuk nanti suguhan waktu lebaran. Gitu. Buat oleh juga? Iya, buat oleh nanti juga buat mudik. Nah, ini buat mertua, gitu. Kalau di rumah buat suguhan di rumah. Sudah langganan ini? Ya lumayan sih, udah hampir tiap tahun pasti pesen ini di pas pertengahan Ramadan. Soalnya kalau mendekati Lebaran gitu biasanya udah habis gitu ya, biar gak kehabisan pas Ramadan udah pesen dulu. Madu mongso dijual seharga Rp80.000 per kilogram dan Rp20.000 untuk madu mongso jenis kemasan. Omset di momen Lebaran ini diprediksi meningkat hingga tembus Rp40 juta. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Manajemen Persebaya evaluasi tim pelatih dan pemain. Sesaat lagi informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, KONI Pusat melakukan sosialisasi vaksinasi hepatitis A bagi atlet U16. Hal ini sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesehatan para atlet muda yang selanjutnya akan mendapatkan vaksinasi pada bulan April mendatang secara bertahap. KONI Pusat mengadakan sosialisasi vaksinasi hepatitis A bagi pelajar atlet U16 di kawasan Jakarta Rabu pagi. Bekerja sama dengan mitra vaksinasi, kolaborasi ini menjadi solusi dalam mendukung kebijakan efisiensi oleh pemerintah. Terlebih KONI Pusat juga menyoroti wabah hepatitis A banyak terjadi di sekolah. Hal ini menjadi perhatian khusus di mana sosialisasi diadakan daring serta secara luring yang dihadiri oleh dokter spesialis keolahragaan, Wakabid Kesehatan Olahraga KONI Pusat hingga 11 pelajar yang merupakan atlet U16. Atlet yang hadir diantaranya sepak takraw dan pencaksilat. Tentunya hal ini memberikan nilai tambah ya kepada penyiapan atlet usia dini supaya mereka secara fisiknya juga terdukung. Setelah ini saya berharap tidak berhenti pada kegiatan seminar sosialisasi ini, tapi implementasinya juga dilakukan oleh daerah-daerah. Mereka bekerja sama dengan dinas kesehatan yang ada di semua daerah. Dalam kesempatan ini, para atlet perwakilan dari sekolah di Jakarta diberikan vaksin secara gratis. KONI Pusat dan mitra terkait akan mulai mengadakan vaksin pada 9 April mendatang. Sasarannya tak hanya atlet pelatnas dan provinsi saja, namun juga klub atau komunitas olahraga di bawah usia 16 tahun. Rinin Taniken Adini Anissa, Kompas TV Jakarta.
Manajemen Persebaya Surabaya mengevaluasi kinerja tim pelatih dan pemain untuk komposisi musim depan. Nasib pelatih Paul Munster juga akan ditentukan di akhir kompetisi. Sementara 70% komposisi pemain musim akan tetap dipertahankan untuk musim depan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Meski kompetisi Liga 1 masih menyisakan 7 pertandingan, namun manajemen Persebaya Surabaya mulai melakukan persiapan untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Saat ini Bajul Ijo masih menempati peringkat ketiga dengan raihan 48 poin dan selisih 9 poin dari pemuncak klasemen sementara Liga 1 Persib Bandung. Peluang meraih juara Liga 1 musim ini belum tertutup meski sulit mengejar poin Persib Bandung. Musim ini Bajul Ijo menargetkan gelar juara Liga 1. Sempat memimpin klasemen hingga putaran pertama, namun hasil buruk di awal putaran kedua membuat posisi Bruno Moreira dan kolega turun ke peringkat ketiga. Menurut Direktur Operasional Persebaya Surabaya Chandra Wahyudi, evaluasi terhadap kinerja tim pelatih maupun pemain terus dilakukan. Keputusan terkait masa depan pelatih Paul Munster di Persebaya Surabaya masih akan dievaluasi oleh manajemen saat akhir kompetisi. Ya, kalau untuk Coach Paul Munster kita memang belum memutuskan apakah akan kita perpanjang atau enggak, karena ya seperti tahun-tahun sebelumnya untuk pelatih kami akan melihat sampai akhir musim seperti apa, meskipun sekarang sudah hampir separuh lebih kompetisi berjalan dan komunikasi kami dengan Munster juga terus berjalan terkait apa yang harus kami gapai secara maksimal di musim ini. Tapi kami sudah sampaikan juga bahwa tim Persebaya ini tidak hanya 1-2 musim ke depan, tapi 3-4 musim ke depan juga sudah kita siapkan dari sisi fondasi-fondasi pemainnya. CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda berencana mempertahankan sekitar 70% komposisi pemain untuk musim depan. Pemain asing seperti Bruno Moreira, Dejan Tumbas, Francisco Rivera, dan pemain lokal Hernando Ari, Malik Rizaldi, Tony Firmansyah akan menjadi pondasi untuk komposisi pemain musim depan. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.